Om Swastiastu, selamat bertemu kembali anak-anak pada kesempatan ini. Semoga anak-anak ada dalam keadaan sehat walafiat ya, tidak kurang apapun, sehingga dapat menghasilkan pembelajaran selanjutnya ya. Baik anak-anak, kita akan lanjutkan materi ya. Jadi pada hari ini akan baru lanjutkan materinya tentang big border ya. Big border, kemudian dia baru tambahkan juga untuk menyisipkan Cingcast ya. Nah untuk itu silakan anak-anak buka dulu Microsoft Word-nya ya. Jadi anak bisa buka menggunakan Start atau juga menggunakan melalui desktopnya ya, atau juga di taskbar kalau sudah ada ya. Jadi kalau di taskbar ini ada guru langsung klik sini, atau juga bisa di desktop ini ya. Kalau di desktop klik 2 kali ya. Nah ini anak-anak, jadi pada pagi hari ini jadi Pak Guru akan menjelaskan tentang big border ya, di batas halaman ya, border halaman ya, border halaman ya. Jadi langkahnya anak bisa masuk ke big layout ini ya, big layout. Nah ini, nah kemudian di sini ada big border ya, big border ya. Jadi bisa diklik ininya ya, big border itu border halaman ya, border halaman ya. Jadi bisa diklik di sini ya. Nah, anak juga bisa menggunakan border berupa kotak ya, berupa tag ya, garis ya, boxnya ya. Jadi bisa diklik ya. Nah ini ya. Habis itu di OK. Nah ini namanya border halaman ya. Border halaman ini juga bisa kreasikan dan bisa dipertebal garisnya ya. Caranya sama seperti tadi. Jadi anak-anak di size-nya atau width-nya dirubah ya. Kalau anak-anak mau lebih tebal. Nah ini. Ya, jadi makin ke bawah itu makin tebal garisnya ya. Jadi klik OK tadi. Ya. Nah kalau big border mau nanti mendekati tagnya melalui sini ya, di sini ya. Jadi kalau mau dekat dengan tagnya, jadi bisa diatur juga ya, masuk ke sini juga, kemudian masuk ke option ya, option ya. Ini di insert from ini dirubah ya. Nah nanti anak pilih text ya, supaya dia dekat dengan tagnya ya. Oke lagi, nah ini. Jadi dekat dengan tagnya, sehingga kalau anak mengetik ya, nah ini ya, jadi dia akan dekat dengan tagnya ya. Kalau mau agak jauh boleh dirubahnya seperti tadi ya. Jadi dihidupkan ya, masuk ke ini big border udah, masuk ke option, kemudian ini dipilih yang edge of big ya. Lagi, nah ini jauh deh ya. Nah ini bisa menggunakan garis ya, tapi juga anak-anak juga bisa menggunakan border yang lebih seni ya. Jadi ada macam-macam yang lebih seni ya, bisa gunakan yang jenis yang lain ya, border. Kemudian kalau anak mau yang menggunakan shadow juga boleh yang ini. Nah ini ya, sebelum masuk ke border seni ya, hatnya ya, klik. Nah ini, jadi ada shadow di kanannya, nah, ada shadownya ya. Nah itu juga model-model yang lain, yang misalnya pakai 3 dimensi nah, ya. Oke. Nah ini ya. Oke. Ya. Atau juga kalau mau dibatalkan atau dihilangkan, pilih yang nol. Nah, jadi tidak ada bordernya. Nah, ya. Nah kalau anak menggunakan border yang lain, misalnya menggunakan yang seni yang tadi, pilih ke hat ini ya. Ini kemudian ini ada bermacam-macam jenis bordernya ya. Jadi bisa menggunakan ya permen, bisa menggunakan buah, bisa menggunakan jajan ya. Jadi bisa coba ya. Coba yang pertama dulu, yang ini ya. Oke. Nah ya,
border buah ya. Anak-anak bisa menggunakan border buah ya, jadi untuk membuat kreasi ya, buat karya sehingga karyanya lebih bagus. Jadi bisa gunakan border yang ini, jadi sesuaikan ya. Nah kalau yang ingin ngubah, caranya juga sama, tinggal pilih lagi, kemudian pick border, ingat ini ya, kemudian pilih yang ini ya, geser ke bawah ya, misalnya bordernya border jajan ya, klik oke. Nah ini ya, nah ini bisa dirubah ya. Nah itu jadi sama juga, jadi klik border, kemudian habis itu pilih yang ini ya. Nah, kemudian geser ke bawah juga, kalau mau yang model yang lain ya, macam-macam. Ini tinggal anak-anak pilih senangnya yang model yang mana ya. Misalnya pakai yang nah ini juga ada ya. Tinggal anak-anak tinggal pilih sini oke. Nah itu ya, jadi bisa dirubah-rubah sesuai dengan kreasinya, senangnya ya, jadi bisa disesuaikan ya. Jadi itu border yang disiapkan oleh apa namanya, komputer sendiri ya. Tapi kalau anak ingin membuat border menggunakan yang lain ya, jadi menggunakan misalnya ngambil dari luar Microsoft Office-nya ya, software-nya ya, bisa mencari di internet juga silakan diatur, jadi bisa dikreasikan ya. Dan misalnya caranya gimana ya, kita coba dulu yang kita buka dulu satu dokumennya ya, supaya kelihatan pengaruhnya ya. Kalau anak menggunakan dokumen ya, kita coba yang materi yang minggu lalu ya, naskah anak ya ini ya. Nah kalau ini isi border seperti yang tadi ya, caranya ya sama ya, masuk ke page layout, kita masuk ke page border ya. Nah ini yang tadi anak misalnya langsung ke ini, coba oke box boleh, silakan dulu. Nah, ya. Nah ini agak jauh kan dengan teksnya kan. Tapi kalau anak mau supaya lebih dekat, caranya sama seperti tadi ya. Ini diubah, ini border, kemudian ini optionnya ya, optionnya, kemudian di measurement ini dirubah ya, next ya, boleh oke lagi. Nah sehingga dia dekat dengan teks ya. Tapi kalau tidak senang ya dirubah lagi gitu ya, jadi dirubah ya. Nah kemudian kalau anak ingin menggunakan yang seni tadi, jadi langsung ke sini. Nah ini kita klik oke. Nah, ya. Nah kalau anak tidak ingin dekat ya, supaya agak jauh dikit dengan teksnya ya, bisa dirubah ya, pilih ke option ini. Nah ini yang ini dirubah, teks dipakai ya. Oke ya, oke lagi. Nah ini ya, jadi agak jauh ya, jadi anak-anak bisa merubah sesuai dengan keinginan ya. Jadi model-modelnya ada tipe bordernya, sesuaikan ada dengan kreasinya ya. Jadi bisa dirubah modelnya ini, tinggal anak pilih ya, pakai permen silakan. Nah ya, nah, jadi bermacam-macam tipe border ya, yang sudah disiapkan di Microsoft Word ya. Tapi kalau anak-anak mau mencari di internet ya, bisa juga menggunakan cara yang kemarin dengan insert gambarnya itu ya. Jadi itu berupa gambar ya, jadi bisa ditaruh di bagian belakang daripada teksnya ya, ini naskahnya ya. Nah caranya gimana ya, bisa coba ini Pak Guru hilangkan dulu bordernya ya, kembali ke, nah untuk hilangkan border masuk ke menu ini. Oke. Nah itu ya. Nah kalau kita ingin mencari menggunakan border dari luar ya, dari eksternal ya, jadi luar dari office-nya, ini masuk ke insert ini ya, bisa masuk ke feature ini. Atau juga anak-anak kalau mencari langsung ke internet, masuk ke clipart ini ya, silakan ya, sama seperti kemarin. Nah ini ada border ya, anak tulis di sini pencarian ini. Nah
setelah gitu klik go ya. Ingat ini diconteng ya, include office com-nya ya. Nah, kemudian ini ada beberapa border. Nah, tinggal pilih ya. Nah, ditunggu dulu sampai muncul gambarnya. Nah, ini ya. Kalau mau border full yang ini, kalau mau border sebagian yang ini ya. Yang misalnya kita coba pakai border yang ini. Klik langsung ya. Tunggu dulu, nanti dia akan masuk ke gambar kerja. Nah, seperti kan tadi ya, karena ini berupa gambar ya, berarti ingat cara mengatur gambar begitu anak masuk ke lembar kerja ya. Kemudian klik ininya bordernya, kemudian klik yang tag wrappingnya ini ya. Nah, karena ini berupa border ya, anak-anak gunakan nanti model yang pilihan yang backend tag ya, dipakai latar belakang. Nah, ini klik ya. Nah, kemudian ini digeser ya, digeser ke pinggir gini ya. Pak Guru kecilkan dulu tampilannya ya, tampilan nah ini kelihatan. Ini digeser ke pojok, nah, dan ini dibesarin ya, supaya ke pinggir. Nah, ini gambarnya tidak kelihatan ya. Nah, karena supaya kelihatan, berarti ini dipilih pakai yang dikirim ke belakang ya, pakai send to back ya. Nah, ya, supaya dia gambarnya ini tidak tertutup. Pakai yang send to back ini artinya dia mengirim background ini ya, border ini ke paling belakang ya. Nah, ini ya, ini bordernya. Nah, di sini bordernya ya, di tagnya ini diatur ya, tagnya atur lagi supaya lebih bagus ya. Tapi kalau border terlalu besaran, nah cari border yang model yang kecilan ya, atau model setengah kayak yang mana dia yang jadi ini ya. Jadi ini dihapus dulu, tidak masuk ya. Ini dihapus dulu yang tadi. Nah, kemudian diatur ya. Kemudian taruh di pojok sama tadi ya. Ingat ini mengatur gambarnya ya, masuk ke backend text ya. Kemudian anak-anak ini diatur ya. Pojok. Nah, kemudian ini digeser. Kalau anak mau kecilkan lagi ya. Nah, ya. Tadi bisa seperti itu ya. Nah, kalau mau di ininya ada juga di sampingnya, ini di copy ya. Cara kopinya jadi klik kanan ya. Nah, ini pilih copy, ini copy ya. Pas itu klik kanan lagi, pilih Pak. Nah, tempel. Nah, ini ada dua ya. Nanti ini dibalik ya, dibalik ini supaya dia masuk ke rotation ini. Rotation kita pilih pakai yang flip horizontal ya, ada ya. Jadi sudah ada dua. Nah, ya, atur ya. Ya, nah itu ya, buat bordernya ya. Nah, nanti anak-anak jadi pilih yang senangnya yang mana, jadi diatur sesuai dengan keinginannya ya. Jadi cari border yang bagus sehingga nanti naskahnya lebih bagus ya. Nanti anak-anak kombinasikan ya. Kemarin anak-anak sudah belajar yang word art ya. Kemudian nanti insert gambar juga sudah ada clip artnya. Kemudian ini rangkai dengan bordernya ya, sehingga naskah anak tampil itu
bagus ya. Jadi dikombinasikan ya, ya gitu. Jadi nah kalau tidak mau ngapus caranya sama juga, diklik aja, kemudian tekan tombol delete-nya atau klik kanan, pilih juga aplikat. Nah, klik kanan ya, atau diklik ini kemudian tekan tombol delete boleh. Nah, ya. Jadi itu cara menghapus ya. Nah itu cara untuk membuat border ya. Jadi Anda bisa masukkan dari border aslinya ya, masuk ke page layout ini ya, itu ya, tinggal dipilih. Bisa juga menggunakan garis, juga bisa menggunakan ya heartnya di bawah nih ya. Jadi Anda tinggal pilih. Nah itu ya, jadi bisa dikombinasikan ya, sudah ada word bar-nya, sudah ada gambarnya, kemudian dilengkapi dengan border halaman ya, sehingga naskahnya lebih bagus ya penampilannya ya. Nah kemudian ada lagi satu, kalau anak ingin tambahan lagi dikit ya, untuk mengatur jenis hurufnya ya. Misalnya anak mau menggunakan yang Chinese ya. Chinese itu artinya mengubah karakter hurufnya ya. Ini ya, ini Chinese ya. Ada synthesis case, ini fungsinya untuk membuat bentuk kalimat ya, dan bentuk kalimat di bentuk paragraf. Di awal teksnya itu huruf besar sampai titik ya. Habis titik nanti lagi kembali ke huruf kapital dulu di awal kata ya, kemudian diikuti huruf kecil. Kalau yang lower ini merubah menjadi huruf kecil semua ya. Kalau yang uppercase kebalikannya ya, menjadi huruf kapital semua ya. Nah kita coba dulu ya, misalnya kita pakai yang ini pakai nah ini yang huruf depannya kan besar ini. Nah ini yang namanya yang synthesis case ya. Kita coba dulu yang rubah, kita pakai ke lower yang huruf kecil semua. Nah ini semua huruf kecil ya. Nah kemudian kita rubah lagi menjadi huruf kapital semua ya, ke pilihan over ke case ya ini. Nah ini semua menjadi huruf kapital ya, huruf besar ya. Nah kalau kita ingin kita akan coba sekarang mempraktekkan ke sintesis ya, kita bentuk kalimat. Jadi yang sintesis ini, kemudian pilih ini ya. Nah ya, ini namanya sintesis. Artinya jadi dia akan kembali menjadi huruf besar setelah mendidik. Nah seperti ini. Jadi setelah didik, jadi dia diawali kalimat lagi ya, jadi dia huruf besar, huruf kapital ya, sampai titik berikutnya lagi ya. Yang lainnya kan huruf kecil dulu semua sampai titik. Nah kalau sekarang anak-anak ngetik, dia langsung untuk huruf besar. Nah, ya. Nah itu kalau yang menggunakan yang sintesis. Kemudian yang lain misalnya kita pakai yang tadi ini udah lower case, sudah huruf kecil ya. Kalau yang ini, kalau yang upper besar ya, kapital. Kalau yang ini kapital ini jadi huruf besar depannya katanya di awal kata. Setiap awal kata ini jadi huruf kapital, sedangkan huruf yang lainnya jadi huruf kecil ya. Nah seperti ini ya. Setiap kata diawali dengan huruf kapital ya, kapital ya. Jadi setiap awal kata dia akan diikuti dengan huruf kapital ya. Nah, kita coba yang lain lagi, yang ini udah kapital word, ini single case. Nah, kalau ini model seperti itu. Jadi kebalikan, jadi depannya yang huruf kapital, jadi diubah huruf kecil diikuti dengan huruf kapital ya. Jadi dibalik ya, dibalik ya. Jadi huruf kapital jadi huruf kecil jadi huruf kapital ya. Nah, kita kembalikan ke ini, kemudian kita ke
toggle. Nah, kita kembali misalnya kita pakai yang lowercase, kita pakai toggle yang ini. Nah, ya. Jadi dibalik ya. Nah, itu untuk yang cache-nya ya, cache. Nah, kemudian nanti yang di bawah ini ya, ini ada subscribe ya. Subscribe ini yang super ya. Jadi kalau anak ingin membuat pangkat ya, misalnya kalau di matematika kan ada pangkat itu ya, x kuadrat ya, itu anak-anak bisa gunakan yang subscribe ini ya. Misalnya beri contoh, misalnya anak membuat pangkat x kuadrat. Nah, ini buatnya dulu ya, habis itu bisa klik yang subscribe ini ya. Nah, itu akan naik ke angka 2. Nah, ini ya. Nah, supaya normal lagi ya, ini matikan lagi ya, matikan ya, supaya dia kembali ke normal. Nah, kalau dia dimatikan jadi semua naik dia. Nah, ya. Jadi harus dinormalkan kembali, sama kayak penggunaan yang view ini, bold, italic, dan lain ini ya. Jadi dinormalkan lagi, jadi klik lagi ya, dia normal ya. Ya. Kata juga bisa ya, misalnya yangnya dinaikkan, ini blok lagi ya, misalnya supaya naik ya, diklik lagi. Nah, ini naik ya. Di situ hanya superscript ya. Kalau mau mengembalikan caranya sama, di blok lagi, masuk ke gini nih. Nah, sedangkan yang temennya sebelahnya ini namanya kebalikannya, subscribe ya. Jadi mencetak ke bawah. Misalnya kalau anak-anak membuat misalnya rumus H2O ya, kalau sudah dapat itu ya, itu agak ke bawah ya, maksudnya ini H2-nya ya nih. Klik yang ini, subscribe ini ke bawah ya, matikan lagi. Kalau tidak matikan sama ya, ke bawah deh. Nah, ya. Ini matikan. Nah, dia agak ke bawah. Itu namanya subscribe ya, subscribe ya, ini super ya. Nah, itu anak-anak jadi cara menambah ya, menambah folder, kemudian ada menambah cache-nya ini ya, mengubah karakter ya, jadi huruf kecil lebih besar, huruf besar lebih kecil ya. Ini sintesis cache untuk membuat kalimat ya. Kalau lower ini untuk mengubah menjadi huruf kecil semua ya. Kalau uppercase ini mengubah menjadi huruf kapital semua ya. Kalau kapital get word ini merubah huruf pertama ya, kata itu semua menjadi huruf besar ya. Setiap kata itu akan dirubah menjadi huruf kapital depannya ya. Kalau ini kebalikannya ya, kalau dia kecil dirubah jadi besar, kalau besar dirubah kecil ya, uppercase. Nah, kemudian yang ini ya, namanya subscribe, itu membuat yang tag agak turun ya. Kalau yang ini kebalikannya, superscribe. Kalau ini mencoret ya, jadi mencoret kata ya. Contohnya misalnya anak-anak ini mau dicoret ya, blok dulu, habis itu tinggal ini ya, strip dot ini mencoret. Ya, coret. Kalau mau dibalikan caranya sama ya, sama yang penggunaannya dengan menggunakan fungsi ini, bold, italic ini ya. Jadi dimatikan lagi ya. Nah, itu beberapa cara untuk mengias ya, memperbaiki dokumennya ya, mengintegrasikan dokumennya dengan gambar, word art, dan border halaman ya, sehingga menarik ya. Sehingga nanti tugas anak-anak selanjutnya adalah jadi kembali membuat lagi ya dokumennya yang kemarin sudah dibuat, ditambahkan lagi membuat border ya, isi border halaman
ya, boleh dihias sesuai dengan kreasinya ya, sehingga lebih menarik ya. Demikian dari Bapak Guru ya. Jadi kalau ada yang kurang nanti bisa ditanyakan pada saat virtual meeting ya, Google Meet-nya, atau juga bisa di WA ya. Bapak Guru akhiri dengan Krama Santi ya. Om Santi 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 Om. Audio Jungle.